Terus kemudian setelah LC gradient, baru kemudian di sini ada LC. Untuk LC di sini sebenarnya nggak ada yang diatur ya. Compressibility itu kita bikin defaultnya aja. Mixing factor speed juga kita bikin defaultnya. Kalau mixing speed factor itu adalah kecepatan untuk pencampuran si element ya. Di dalam tuh ada mixer gitu ya. Jadi dia tuh ada motornya. Nah itu kecepatan putaran motor untuk mencampur. Nah ini saya nggak tahu nih range-nya berapa sampai berapa, nggak tahu, makanya diisi default aja. Kalau compressibility itu saya ngerti maksudnya tuh. Jadi dia itu untuk compressibility untuk larutan yang dipakai. Nah kenapa saya bilang di sini pilih ngikutin defaultnya aja? Karena setiap larutan itu punya compressibility yang berbeda-beda. Antara air, metanol, etanol itu beda-beda. Dibikin umum aja satu. Gitu. Oke. Terus di sini digeser enable. Harus checklist. Kalau nggak di checklist nanti digesernya nggak bekerja ya. Terus kemudian measurement itu dia lebih ke informasi parameternya ya. Method description kita isi di sini, deskripsinya apa? Misalnya di sini analisa kafein misalnya ya. Terus kolomnya ini informasi kolom, misalnya ini informasi kolom C18 100 strip 10. Nah, mobile testnya metanol banding gitu ya. mobile base-nya itu harus pakai rumus kimia apa? Oh enggak. Terserah bapaknya. Mau nulis biasa juga nggak apa-apa. Kalau pakai tulisan biasa kan panjangan gitu. Iya. Ini terserah. Nggak diisi pun juga nggak apa-apa. Warnanya 1 mili per menit. Pressure ini kita nggak tahu karena belum jalan pompanya ya. Biarin aja. Deteksinya misalnya di 272 nanometer. Temperaturnya ambient. Gitu ya. Terus knobnya ini bisa diisi bisa enggak gitu ya. Terus ini enable auto stop harus di checklist. Harus checklist. Terus kemudian runtime ini mbak, runtime ini itu adalah waktu analisa. Itu di jurnal biasanya disebutkan waktu analisa selama berapa menit gitu ya. Misalnya tadi 5 menit gitu ya. 5 menit. Biasanya paling cepatnya berapa Pak? Biasanya Paling cepat tergantung apa yang kita mau analisa. Tergantung ini juga kolom panjangnya. Kolom makin pendek makin cepat. Kolom makin pendek makin cepat keluar, tapi dia resolusinya makin kecil, rendah. Makin panjang keluarnya makin lama, resolusinya makin bagus. Pemisahnya makin jaraknya masih bagus. Gitu ya.
Ini 5 menit kita juga samakan dengan yang di sini nih. Ini 5. Ya. Sini juga 5. External start stop di checklist. Start only, ini pilihnya start only, jangan start restart atau start stop. Pilih start only. Terus kemudian ininya pilih yang down ya. Ada pertanyaan? Kenapa milihnya yang down? Kenapa pilihnya start only? Karena ya kita start only itu maksudnya ketika si handle ini diputar ke bawah, dia cuma jalan aja. Jadi nanti ketika si handle-nya dibalikin ke atas, itu nggak terjadi apa-apa. Ya. Kalau start restart, dia putar ke bawah dia start. Kalau di ke atasin jadi start lagi, restart gitu. Kalau ini start stop, ke bawah start, di ke atasin jadi berhenti. Tapi nggak apa-apa aslinya kalau mau dipilih itu. Tergantung kebutuhan sih. Kita ya pilihnya start only aja. Jadi start kita sampai selesai. Udah. Meskipun dia di atasin juga tetap jalan. Gitu. Iya. Nah, stopnya berdasarkan apa? Berdasarkan ini enable auto stop 5 menit. Ya. Nah, terus udah Down. itu aja. Itu milih Yang down. Oh. Kenapa nggak up? Kenapa nggak up? Pilihnya down. Jadi kalau dia turun ke bawah, dia start. Sesuai sama itu. Gitu. Oh, Kalau up berarti dia startnya kalau di ke atasin Di gitu. atasin. Iya. oh tapi berpengaruh Tapi harus- beneran ya Pak ya? Hah? Berpengaruh. Karena Coba aja kan- pilih up. Nanti kalau ketika diputar ke Iya, bawah iya, nggak iya, mau iya. jalan. Karena di situ settlenya injaknya ke bawah ya. Jadi down gitu kan. Oke. Bukan startnya. Nah, kalau klik acquisition. Acquisition di sini itu kita atur panjang gelombangnya 272. Ini auto zero-nya kita checklist. Panjang gelombangnya otomatis kita ngisi ya. Enggak, kita isi dulu di Manual. sini. Itu Maksudnya langsung nembak segitu gitu. ya satu panjang gelombang aja. Jadi kita tuh nggak bisa scanning. Oh, nggak bisa. Untuk detektor ini tuh nggak bisa scanning. Ada model detektor yang dia bisa scanning. Kita mau atur dari berapa sampai berapa, nanti dia scanning. Oh berarti ini langsung. nembak Kita langsung gitu. nembak ditentukan di apa panjang gelombang berapa. Kalau yang scanning itu biasanya dipakai untuk penelitian yang kita nggak tahu Iya. panjang gelombangnya berapa itu scanning. Dan nanti dia akan cari serapan tertingginya di berapa. Misalnya kafein kita belum tahu panjang gelombangnya berapa, kita suntik aja. Nanti kita lihat, oh serapan tertingginya di panjang gelombang sekian, oh berarti ini kafein. Itu bawaan softwarenya ya Pak berarti? Apa gimana? Modulnya beda, gitu. Beda tipe pasti beda harga, gitu. Kalau mau Iya, ditukar yang scanning bisa, ya upgrade gitu bisa. Kalau kayak gitu jadi lebih mahal. Lebih mahal. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Oh iya. Belum. Auto zeronya ya, oke. Hah? Enggak. Lanjut Pak. Saya nanya. Enggak. Ya nggak apa-apa. Iya. Ini nggak ditanya. Apa nih? Oh iya, retem 2. Iya nggak masalah, saya juga nggak tahu ini apaan. Kok gitu? Kok gitu? Detektor Nanti saya itu tahu deh rise time sama digital filter. Ini kalau saya rasa sih dia lebih ke ininya ya. Jadi kayak kalau kayak di kamera tuh shutternya dia bukaannya berapa? Buka. Nggak, dalamnya oh. situ. Dalamnya Dalamnya sini, ini. ya. Oh Nah, iya iya. Kalau rise time itu saya belum tahu apaan ini. Berarti Nah. dibiarin aja segitu. Iya, dia atur nggak usah diatur, biarin segini aja nggak apa-apa.
Kalau mau coba-coba sendiri nggak apa-apa. Rusak nanti. Nggak mau rusak, enggak. Karena saya mau otak-atik juga nggak ada waktunya kan. Nah, terus kemudian ini juga bisa diatur. Jadi kalau misalnya ada dua zat yang dideteksi di panjang gelombang yang berbeda, misalnya zat A sama zat B. Oh, A keluar di menit 2, panjang gelombangnya 272. Yang B keluar di menit keempat, tapi panjang gelombangnya beda. Itu kita bisa atur. Gitu. Tinggal ditambahin aja waktunya di sini. Misalnya di menit ke 4 gitu ya. Ini jadi 285. Oh. Gitu. Oh, jadi banyak. Gitu. Ya. Tapi untuk menentukan menitnya itu Kak, Pak, misal dia kan masih berjalan, misal di kafein kan 2 menit ya. Tadi misal dibuat munculnya akan di 2 menit gitu. Terus untuk menentukan apa namanya? Panjang gelombang yang selanjutnya itu 4 menitnya itu kita mengira-ngira apa gimana? Dia akan muncul Itu biasanya di kita kira-kira. jurnal ada. Juga Oh, ada. udah otomatis juga. Tapi biasanya di jurnal juga kadang-kadang suka nggak sesuai. Soalnya kan sih. Iya. belum tentu larutan yang kita sediakan itu juga sama gitu loh Pak, sama kayak Iya, yang di betul, jurnal gitu loh. betul. Kalau biar enggak gitu, maksudnya ataukah mengatur waktunya sendiri untuk muncul? Biasanya gini, dia sebenarnya kebaca di 272, cuma kecil gitu loh. Nanti kan kelihatan kalau misalnya kita gimana ya harusnya ya? X gitu Pak. X yang auto zero. Enggak. Bukan. Kemarin saya lupa. Diklik 2 kali. Atau sebenarnya dia tuh di 272 aja muncul. Misalnya ada zat A sama zat B gitu ya. Dia muncul zat A memang karena dia panjang gelombangnya sekian, Iya, dia muncul tinggi nih. Nah, yang zat B dia muncul tapi kecil gitu. Nah, kita tinggal atur nih. Kita tinggal injekan selanjutnya kita tinggal lihat nih. Oh, zat B-nya tuh munculnya ternyata di sini. Ya udah tinggal di menit itu kita rubah panjang gelombangnya. Gitu. Atau kalau paling enak ya pakai itu yang di scanning. Iya. Mahal. Satu Ada ribu. yang tanya lagi? Lanjut Pak. Lanjut ya. Integrasi nanti akan saya jelaskan ketika sudah nginjek ya. Terus kemudian kalkulasi juga nanti setelah ada datanya. Jadi dia ini untuk mengkalkulasi nilai sampel berdasarkan dengan standarnya gitu ya, didasarkan dengan standarnya. Itu nanti ada di menu kalkulasi ini. Kalau advance ini nggak perlu diisi. Ada pertanyaan? Yakin? Udah ya. Nggak nanya ini apa gitu, nggak usah lah ya. AdSense tempat apa tadi nggak usah diisi katanya. Oh, nggak jadi. Emang iya. gunanya apa Pak? Ya ada gunanya, cuma mungkin nih kalau subtraction itu adalah ketika kita misalnya ada apa sih ya, katakanlah kita punya sampel yang tingginya tuh kecil banget gitu ya. Terus biar kita bisa menghitung, kita tambahkan si sampel itu dengan standarnya, di spek namanya. Oh iya. Nah, ini tuh buat penghitung antara spek dengan si sampelnya. Ini pakai subtraction ini. Kalau kolom calculation ini tuh buat menghitung kalkulasi kolom gitu ya. Terus kalau kemudian di sini ada auxiliary sinyal, dia itu untuk menampilkan masing-masing dari sinyal yang akan kita tampilkan. Di sini ada 6 ya. Jadi kalau misalnya kita
klik LC flow sama pressure, nanti sinyal flow sama sinyal pressure itu juga akan ditampilkan gitu. Nah tujuannya apa? Kalau kita nampilin ini biasanya itu kalau kita ada masalah gitu ya di analisa kita gitu ya, kok ini biasanya muncul di menit ke 5 misalnya, tiba-tiba kok ini munculnya mundur terus gitu loh di menit ke berapa. Jadi kita lihat pressure-nya selama analisa ada drop nggak. Oh ternyata ini ada drop, ternyata ini tekanannya gitu, makanya dia mundur kayak gitu. Kita bisa lihat, cek dari sini. Bentuknya gimana? Hah? Bentuknya taunya mundur apa enggak? Nanti Tahunnya mundur apa enggak nanti kan kelihatan peaknya. Biasanya muncul di menit ke-5, kok mundur di menit 9 Oh, misalnya. di menitnya. Nah nanti kita lihat tren tekanannya. Tekanannya lurus terus atau ada drop begini. Kalau nggak kita checklist ini kan kita nggak tahu. Iya. Karena tekanannya tuh nggak disimpan gitu loh. Data tekanannya nggak disimpan. Gitu. nanti coba Pak. Hah? Nanti dicoba dulu. Boleh. Pengen tahu Ya. grafiknya kayak gimana. Grafiknya kayak Udah. gimana Kalau ya? di klik flow. Oke, save. Kasih nama misalnya kafein ya. Oke. Nah nanti ketika dia udah dikasih nama akan muncul di sini. Tadi kan masih no name ya. Iya. Oke, akan muncul. Nah terus kemudian di belakangnya tuh tadi ada muncul tulisan modified gitu ya. Itu artinya belum disimpan. Nah kalau kita melakukan perubahan di sini, misalnya ini saya bikin 0,5, itu pasti nanti akan muncul ini apa namanya 0,5. Tuh, dia akan muncul modified. Oh, Gitu ya. editing istilahnya. Ah, Masih diedit. ke edit gitu ya. Ini harus di save harus di Oke. save dulu atau save gini. Kalau enggak dia pasti akan menolak nih. Balik lagi yang ke yang pertama tadi. Enggak, dia akan muncul ini nih. Save the method. Save the method. Oh, memang harus di save. Harus di save dulu. Save. Jadi modifiernya mesti harus hilang. Nah kalau udah semua di setting ini baru kita send method. Send method itu berarti parameter yang ada di metode sini dikirim ke HPLC. Send method. Mana? Pasang dulu. Save. Nah dia udah kekirim, si pompa udah jalan, terus ini kita oke ya, oke. Terus kemudian kita send method lagi di sini, send, biar di sini muncul. Jadi metode yang sekarang sending adalah kafein gitu ya. Ini ready. Terus kita mau lihat stabilisasinya gitu kan. Klik aja di sini di data acquisition. Klik. Nah, ini munculnya sinyalnya udah mulai muncul. Nanti ketika dia udah lurus terus baru kita boleh injek. Ya. Oh, sampai sini lurusnya. Ya nggak tahu sampai mana. Sampai berhenti. Enggak, kalau kayak gini nggak berhenti, dia sampai lurus aja. Kalau udah lurus, Oh, sampai lurus terus. Sampai lurus terus. Nunggu itu lurus itu berarti stabil ya. ya. Kalau dia belum lurus masih naik turun Berarti naik belum turun, stabil. kita suntik nanti hasilnya naik turun juga. Jadi harus Jadi nggak yang kelihatan peaknya bagus gitu ya. Iya. Nah, kayak gini nih. Kemarin kayak udah nyimpen. Nah nggak kayak gini. Kan kalau misalnya belum lurus nanti kita injek, nanti di sini nggak rata begini.
itu 4,425 gitu menit, 5 itu menitnya ya Pak? Mana? Ini. Oh nanti belum sampai sana. Oh. Ah. Sabar.